Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian ketiga seri yang ke-19. Kitab Amsal pasal 19 lanjutan kumpulan Amsal-Amsal Salomo bahagian 10. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra Alfa dan Omega, memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya.
dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukkan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 fasal sehari dalam kitab Amsal fasal yang ke-19. Sedikit perenungan melalui fasal ini, lanjutan dari kumpulan Amsal-Amsal Salomo, bahagian ke-10 yang hari ini berbicara tentang kejujuran dengan ayat panduan terang besar Alkitab Amsal 19 ayat 1 dan ayatnya yang ke-22. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, bila mana kita membaca kitab Amsal pasal yang ke-19, maka Raja Salomo sebagai penulis dari kitab ini menyampaikan kepada kita salah satu perilaku hikmat dalam takut akan Tuhan yang dinyatakan dalam sikap jujur atau tidak berkata dusta. Tetapi sebelum kita lanjutkan, kita akan melihat terlebih dahulu apa definisi kejujuran itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kejujuran itu berarti lurus hati, tidak berbohong atau tidak bersaksi dusta, tidak curang, melainkan tulus hati, tidak munafik atau bermuka dua. Sedangkan menurut ensiklopedia Wikipedia, jujur adalah sikap moral yang dinyatakan dalam perkataan maupun perbuatan yang mengandung atribut berharga berupa kebenaran, integritas, kesatuan antara tindakan luar dan dari dalam hati. Dan sikap yang lurus ini berarti juga tidak berbohong, tidak menipu, dan tidak mencuri. Kitab Amsal memberikan kita prinsip dan konsep kejujuran sebagai sesuatu yang holistik, yang artinya kejujuran itu adalah sesuatu yang utuh. Maka dari itu tidak ada istilah 1/4 jujur, setengah jujur atau 3/4 jujur. Karena jika seseorang berkata setengah jujur, itu berarti masih ada lagi setengah kebohongan. Itu sebabnya tidak ada kebohongan di dalam kejujuran. Alkitab tidak mengenal kejujuran kualitas nomor 2, kejujuran kualitas nomor 3, atau kejujuran kualitas nomor 4 dan seterusnya. Karena jujur hanya memiliki satu kualitas, yaitu kejujuran kualitas nomor 1. Sesuatu yang nampak jujur bukanlah kejujuran jika masih ada kebohongan di baliknya. Sebab kejujuran yang sesungguhnya itu datang dari hati yang takut akan Allah. Itulah sebabnya terang besar Alkitab firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius 5 ayat 37 berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak."
apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sahabat-sahabat firman, ada satu pernyataan yang berkata sebagai berikut. If you tell the truth, you don't have to remember anything. Yang artinya jika Anda menyatakan kebenaran, Anda tidak perlu mengingat apa-apa lagi. Prinsip yang melatar belakangi perkataan ini sederhana. Jika kita selalu mengatakan kebenaran, maka tidak ada yang perlu ditakuti ataupun ditutup-tutupi. Tetapi jika kita berkata dusta, maka kita akan berusaha agar dusta yang telah kita sampaikan itu tidak ketahuan. Namun ingatlah, jika sebuah dusta dilahirkan, maka akan ada anak-anak dusta lainnya yang dilahirkan nanti. Sahabat-sahabat firman, berdusta itu menakutkan dan melelahkan, namun berkata jujur itu membebaskan. Sebab ide dan prinsip tentang kejujuran itu bukan datang dari hati manusia, melainkan berasal dari Tuhan. Tuhan adalah kebenaran, dan apa yang berlawanan dengan kebenaran bukan berasal dari Dia, dan itu adalah dosa. Kejujuran itu benar karena Tuhan itu jujur. Kebenaran bukanlah sesuatu yang dilakukan Tuhan, bukan juga sesuatu yang dimilikinya, karena itu adalah bagian dari kodrat dirinya atau sifatnya, atau yang kita kenal dengan sudah dari sononya, Tuhan itu jujur. Dia adalah Allah yang tidak akan mungkin dan tidak pernah berdusta. Itulah sebabnya ketika Allah mengucapkan janjinya, maka kita boleh mengandalkan janjinya itu. Sebab Tuhan Allah adalah setia dan adil, Ia akan melakukannya sesuai dengan perkataannya. Dan karena Tuhan itu benar, maka berdusta merupakan pelanggaran terhadap sifatnya. Karena Tuhan itu benar, maka menipu merupakan perlawanan terhadap dirinya. Dan karena Tuhan itu benar, maka mencuri adalah penghinaan terhadap dirinya. Di tengah-tengah kehidupan dunia dari zaman dulu hingga zaman sekarang ini, kebenaran dan kejujuran adalah hal yang sangat langka untuk ditemukan, dan sesuatu yang sangat mahal harganya. Dan ini sudah dibuktikan oleh Diogenes, seorang filosof asal Yunani. Diogenes menghabiskan sepanjang hidupnya untuk mencari kejujuran. Sampai pada akhirnya, tiba pada titik kesimpulan, Diogenes menemukan bahwa orang jujur itu tidak ada, dan orang jujur memang sulit ditemukan di zaman apapun. Tetapi ingat, kejujuran merupakan sifat yang sangat penting, karena kejujuran bukanlah kebijakan terbaik, tetapi kejujuran adalah kebijakan satu-satunya, dan salah satu tanda pria dan wanita yang hidup dalam hadirat Allah. Terang besar Alkitab dalam kitab Mika 7 ayat 2-3 berkata, orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Sahabat-sahabat firman, dusta bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat bawah dan menengah, namun dusta juga terjadi di kalangan kelas atas, bangsawan, pemuka, hakim, dan penegak hukum. Demi uang mereka rela mengorbankan kejujuran dan kebenaran. Demi suap mereka memutarbalikan hukum dan memutuskan perkara sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dan saat ini, orang-orang kebanyakan takut untuk berbicara kebenaran dan kejujuran dari hati. Orang sulit untuk bersikap jujur karena ada tantangan yang harus dihadapi, yaitu tekanan dan konsekuensi yang harus diterima, bukan saja menyangkut masa depan, kedudukan, termasuk juga dikucilkan oleh komunitasnya atau didiskreditkan oleh kelompoknya. Zaman sekarang, banyak orang yang mengorbankan kejujuran demi mendapatkan kekayaan, kekuasaan, jabatan,
persahabatan bahkan keselamatan. Demi mendapatkan status dan rasa nyaman, banyak orang juga telah mengorbankan kejujuran. Namun bila mana kita membaca kitab Amsal, pasal 19 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal." Selanjutnya Amsal 19 ayat 22 berkata, "Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong." Kitab Amsal menjunjung nilai standar etika yang tinggi. Nasihat firman Tuhan berkata adalah lebih baik hidup miskin atau bahkan kehilangan promosi atau jabatan daripada kita harus berbohong untuk mendapatkannya. Adalah lebih baik untuk tetap miskin daripada harus mengorbankan integritas kebenaran dan harga kesetiaan. Untuk itu, pena ilham ilahi roh nubuat membina pendidikan sejati halaman 53 berkata, "Keperluan dunia yang terbesar adalah keperluan akan manusia-manusia yang tidak dapat diperjualbelikan, yaitu manusia yang dalam jiwa raganya setia dan jujur, manusia yang tidak gentar menyebut dosa itu dosa, manusia yang angan-angan hatinya setia pada tugas seperti jarum menunjuk kutub, manusia yang akan berdiri teguh demi kebenaran walau langit runtuh sekalipun." Sahabat-sahabat firman yang dikasihi Tuhan, dunia kita memerlukan orang-orang yang setia dan orang-orang yang jujur. Dan Tuhan sendiri mengasihi dan menghargai sifat kejujuran itu. Jika kejujuran ditinggalkan demi sesuatu, maka dengan tegas Tuhan berkata lewat firman-Nya di dalam kitab Amsal 19 ayat 9, "Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa." Sahabat-sahabat firman, jika seseorang berbohong di dalam dirinya sendiri, maka itu sudah cukup buruk. Tetapi jika seseorang melakukannya di sebuah ruang pengadilan dengan bersaksi dusta, maka itu adalah kejahatan yang sangat besar di mata Tuhan. Oleh karena itu, seorang saksi harus memberikan kesaksian yang sebenarnya, walaupun nantinya ia akan dibenci. Dan bukan secara kebetulan, kitab Amsal 19 ayat 6 berkata, "Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi." Dan di dalam Amsal 19 ayat 7 berkata, "Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi." Kehidupan dari seorang saksi tidak boleh dipengaruhi oleh suap atau oleh kedudukan sosial dari siapa yang kepadanya mereka harus memberikan kesaksian. Pada akhirnya, orang yang berkata jujur akan hidup selama-lamanya, tetapi orang yang berkata dusta akan binasa. Di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel pada akhirnya, Allah menghukum mati akan yang tidak jujur, Yosua 7 ayat 11, dan juga menghukum mati Ananias dan Safira yang berdusta terhadap Allah di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4. Oleh sebab itu, pena ilham ilahi roh nubuat Kisah Para Rasul halaman 64 berkata, "Dari hukuman yang kejam yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bersumpah palsu, Allah mau kita mempelajari juga berapa dalamnya kebencian dan kejijikan Tuhan untuk semua kepura-puraan dan penipuan. Dalam berpura-pura bahwa mereka telah memberikan semuanya, Ananias dan Safira berdusta kepada Roh Kudus, dan sebagai akibatnya mereka kehilangan hidup kini dan hidup yang akan datang. Allah yang sama yang menghukum mereka pada dewasa ini mempersalahkan semua kepalsuan. Bibir yang berdusta adalah kebencian kepadanya. Untuk itu terang besar Alkitab di dalam kitab Mazmur 37 ayat 37 berkata, "Perhatikanlah orang yang tulus
dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Selanjutnya, kitab Wahyu pasal 21 ayat 27 berkata, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Sahabat-sahabat firman, pada hari ini hikmat berseru, memanggil kita sekalian untuk datang kepada Tuhan, berlaku jujur, dan menjadi saksi kebenaran dimanapun, dalam situasi apapun, terhadap siapapun, dan di dalam setiap konsekuensi apapun. Renungkanlah firman ini, dan hidupkanlah di dalam kehidupanmu sebagai pedoman. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Terang besar Alkitab Amsal 19 ayat 22 dan 23. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saat kau beri hatimu untuk Tuhan dan kau tak menipunya, saat kau tak pernah menipu atasan atau bawahan, saat kau terbuka padanya, saat yang kau buat bukan hanya untuk mengambil hati Tuhan, artinya kau jujur. Kejujuran berarti jauhi kecemaran dalam kata tindakan, tak menipu Tuhan dan manusia. Kejujuran berarti jauhi kecemaran dalam kata tindakan, tak menipu Tuhan dan manusia. Inilah kejujuran. Oh, kejujuran. Jika perkataanmu penuh alasan dan penjelasan sia-sia, maka kau tak lakukan kebenaran, tak mau melakukannya. Jika kau tak buka rahasiamu, sukar bagimu untuk terima keselamatan dan terang. Jika mau cari jalan kebenaran, kau kan hidup dalam terang. Kejujuran berarti jauhi kecemaran dalam kata tindakan, tak menipu Tuhan dan manusia. Kejujuran berarti jauhi kecemaran dalam kata tindakan, tak menipu Tuhan dan manusia. Inilah kejujuran. Oh, kejujuran. Jika kau layani di rumahnya, bekerja giat secara diam-diam, selalu memberi tanpa mengambil, maka kau orang suci yang setia.
Sebab kau tak cari upah dan kau jujur. Jika kau terbuka, berikan semua, korbankan hidupmu untuk Tuhan. Jika kau hanya ingin senangkannya, tak pikirkan diri sendiri, kau terpelihara dalam terang, hidup di kerajaan selamanya. Kejujuran berarti jauhi kecemaran, dalam ketat tindakan tak menipu Tuhan dan manusia. Kejujuran